Puji Tuhan, kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Bukan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Selidiki seluruh kehidupan hati kami Tuhan. Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang mengetahui hati kami, bahkan Engkau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri, mengakui segala kelemahan, pelanggaran dosa, ketidaklayakan Tuhan kepadamu. Tapi kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar, mampu Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, melayakkan kehidupan kami sehingga kami bisa datang berkumpul Tuhan untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir, memberkati, mengurapi seluruh kehidupan kami, menjawab segala kemustahilan yang kami hadapi Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan buat pada hari ini. Berkati firman-Mu, rapi firman-Mu, bahkan Tuhan jawab setiap pergumulan persoalan kami Tuhan. Bahkan kami percaya firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jaman Tuhan yang mengubahkan kami, mengarahkan, menuntun kami ke arah yang benar. Bahkan Tuhan juga mampu menjawab segala kemustahilan yang kami hadapi dalam setiap pergumulan persoalan kami Tuhan. Mulai dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, studi, pelayanan, bahkan setiap apapun yang kami gumulkan kami serahkan kepadamu Tuhan, jawaban segala sumber kehidupan dalam setiap kehidupan pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam setiap kehidupan kami yang beribadah, lewat roh kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, ketidaklayakan, roh ngantuk, kami usir dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami seluruhnya Tuhan, tanpa terkecuali tak ada yang terlewatkan. Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada, firman-Mu kuasa dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat
mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, anugerah, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Biarpun firman Tuhan ini mungkin sudah selalu kita dengarkan, bahkan mungkin firman Tuhan ini menjadi satu ayat hafalan, bahkan firman Tuhan ini juga sudah sering kita dengar dan jadi satu komitmen bagi setiap kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan yang selalu kita dengarkan selalu memberikan kuasa, kekuatan, dan mendorong kita untuk selalu mencari Tuhan. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan cukup jelas memberitakan tentang kelimpahan yang diberikan Tuhan adalah kelimpahan yang dimana kehidupan manusia darah dan daging tidak bisa mampu melakukan yang namanya kelimpahan yang Tuhan berikan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan secara jasmani, bekerja, dapat uang, bekerja melakukan sesuatu, dapat uang, penghasilan, dan bisa kita cukupkan untuk kebutuhan kita. Tetapi yang kita lakukan itu dengan kekuatan daging, mendapatkan kelimpahan. Tetapi kelimpahan yang Tuhan berikan itu bukan hanya dalam kekuatan daging saja. Ketika ada sesuatu yang kita miliki, yaitu berkat yang Tuhan berikan, kelimpahan ini secara jasmani bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita, bisa memelihara dan memperhatikan dalam setiap pergumulan kita. Bahkan kelimpahan yang diberikan Tuhan ini sampai kita diberikan tempat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang Tuhan berikan. Sebab di dalam firman Tuhan ini, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 ini, Tuhan mengarahkan bagaimana untuk mendapatkan kelimpahan itu di dalam setiap kehidupan manusia, yaitu lewat mencari kebenaran Allah. Orang yang mencari kebenaran pribadi Allah, orang yang mendapatkan kelimpahan. Orang yang suka mencari kebenaran Allah, orang yang mendapatkan kelimpahan. Inilah yang Tuhan berikan. Orang yang mencari kebenaran pribadi Allah, kerajaan Allah. Apa itu kebenaran Allah yang harus kita cari supaya kelimpahan itu dapat di dalam setiap kehidupan kita? Kelimpahan secara jasmani, kelimpahan secara rohani. Apa itu kebenaran Allah yang kita cari? Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti orang yang mencari kebenaran Allah adalah orang yang hidup di dalam firman-Nya Allah. Orang yang mencari firman Allah. Ini kebenaran Allah, firman Allah.
firman yang benar, firman yang tertulis di dalam Alkitab, firman yang menuntun kepada kebenaran, menuju ke dalam kesucian, sampai menuju ke dalam kesempurnaan. Ini kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mengapa manusia harus hidup dalam kebenaran firman Allah? Mengapa? Sebab di dalam firman Allah ada pribadi Allah. Ada pribadi Allah. Dan di dalam firman Allah ada kuasa yang menghapus segala kemustahilan, yang menjawab dan memberikan segala kelimpahan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai ayat pertama dan ke-14, langsung di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman Allah. Dan ada kuasa di dalam firman Allah. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan mendapatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan sampai ayat ke-9, ada kuasa, ada kelimpahan. Tuhan Yesus dicobai masalah kebutuhan, dicobai masalah kedudukan, dicobai masalah penyembahan. Tuhan dicobai, tapi dia memiliki kuasa firman. Ada tertulis. Jadi oleh sebab itu kebenaran Allah adalah firman, dan firman adalah Allah, dan di dalam firman ada kuasa. Jadi kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap manusia yang mencari Tuhan, biarlah kita hidup di dalam firman Allah. Firman Allah yang benar. Mari, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sudah alami, apapun segala goncangan, tantangan dan rintangan, apapun dalam pengikutan kita kepada Tuhan juga, biarlah kita hidup di dalam firman Allah. Di situ ada pribadi dan kuasa Allah, dan Tuhan memberikan kelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak akan mengalami ketakutan, tidak mengalami yang namanya putus asa, tidak mengalami kekecewaan. Ini harus kita hidup di dalam firman Allah. Firman yang benar. Bagaimana bukti orang yang hidup di dalam
firman Allah. Bukti orang hidup di dalam firman Allah, tanda hidup orang di dalam kebenaran firman Allah. Bukti tanda orang hidup di dalam kebenaran. Yang pertama kita baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal yang ke-26. Beginilah firman Tuhan, bukti orang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ayat yang ketiga, perhatikan tanda orang hidup di dalam firman Allah. Jikalau kamu hidup menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ada kelimpahan, yaitu tandanya orang yang menuruti dan berpegang kepada firman Tuhan. Suka menuruti dan berpegang kepada firman Tuhan. Tidak berpegang kepada pengajaran yang di luar firman. Tidak menuruti yang di luar firman. Contoh firman Tuhan, jangan mencuri, membunuh, jangan pesta pora, jangan narkoba. Kita harus turuti. Jangan berdusta, harus kita turuti, kita pegang ketetapannya. Kita selalu melangkah dalam firman ini. Kalau orang tidak menuruti dan melakukan ketetapan firman Tuhan, tidak ada kelimpahan, biarpun dia orang kaya, orang hebat, orang pintar. Tapi kalau di luar firman, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada kelimpahan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Tetapi biarpun kita dipandang orang bodoh, hanya ikut Tuhan terus, melakukan firman Tuhan terus. Biarpun dianggap orang, tidak ada apa-apanya, miskin apa. Tapi kalau hidup di dalam firman Tuhan, kita ada kelimpahan, ada kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang menuruti dan melakukan ketetapannya, tidak hidup melakukan yang di luar firman, mendengarkan gosip-gosip, mendengarkan fitnahan orang, mendengarkan suara yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan. Boleh berdusta karena kebenaran, boleh melakukan pencurian karena kebenaran, menolong orang nanti kita. Boleh. Boleh apa? Kalau di luar kebenaran, boleh apa? Itu tidak benar. Hanya menuruti manusia, darah dan daging, hanya menuju ke dalam kebinasaan. Orang hidup dalam roh, hidup dalam firman, seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memberikan contoh yang benar. Dicobai, dia hanya hidup dalam firman. Ada kedudukan padahal dia orang yang tertinggi, tetapi dia tetap ada tertulis hidup di dalam kebenaran. Masalah penyembahan, dia tetap menyembah Allah yang benar. Ini menuruti dan melakukan ketetapan. Orang yang menuruti dan melakukan ketetapannya di dalam kitab Imamat ini tidak melakukan hidup perbuatan dosa, menyembah berhala, menyembah patung, dan mempercayai arwah-arwah yang bukan berasal dari Tuhan. Ini mempercayai berhala, patung-patung, menyembah-menyembah. Apa yang kita lakukan sekarang? Tradisi-tradisi, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Keselamatan hanya Yesus.
kebenaran hanya Yesus. Kok kita cari kebenaran ada yang lain? Ketika sakit, wah, dokter nggak bisa lagi menyembuhkan, pergi ke dukun. Ketika apa? Nah, ayo semuanya ketetapan menuruti firman Tuhan, menuruti dan melakukan ketetapan firman, taat dan dengar-dengaran terhadap suara firman Tuhan. Hasilnya dikatakan di sini, pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ada buahnya. Ada buahnya di dalam setiap kehidupan orang yang benar. Bagaikan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu berbuah dan berbuah. Buah-buahnya ada. Buah kebenaran, berbuah kesucian, berbuah. Hidup kita berbuah. Dan berkat-berkat dalam kelimpahan, sakit disembuhkan. Tidak ada berkat menjadi ada berkat. Putus asa, kecewa dalam masa depan diberikan masa depan. Semoga kita dapat ada hasil di dalam kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Yang kedua, bagaimana tanda kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Beginilah firman Tuhan dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ia siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, yaitu tandanya kuat dan teguh hati terhadap firman yang benar. Selalu kuat dan teguh hati, tidak bimbang, tidak ragu dengan ajaran-ajaran yang lain. Seperti kapal yang diombang-ambingkan angin laut, kita tidak bimbang, kuat dan teguh hati. Seperti Musa memberikan ketetapan kepada Yosua. Perintah dari Musa ke Yosua dan Yosua melakukannya. Seperti Yosua melakukan ketetapan yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa, dan dia pegang sampai sekarang dan selalu kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati, tidak bimbang, tidak ragu dalam mengikuti firman. Selalu percaya. Hidup kita selalu percaya di dalam ini. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan di dalam setiap kehidupan. Dan kalau orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan ini kuat dan teguh hati, segala perjalanan setiap kehidupan berhasil. Ini segala kehidupan berhasil, dan ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan orang yang kuat teguh hati terhadap firman. Tapi kalau orang yang bimbang, orang yang ibaratkan tidak dalam kebenaran firman Tuhan, sewaktu-waktu akan tinggalkan Tuhan.
Kalau sudah tinggalkan Tuhan, hidupnya pasti binasa. Seperti contoh, tidak kuat teguh hati, tidak benar. Saul, sudah Tuhan perintahkan bunuh semua orang Amalek tanpa terkecuali, tapi dilihatnya domba, lembu yang gemuk-gemuk, jangan ditumpas, nanti kita berikan sama Tuhan. Secara jasmani, pemikiran pemahaman Saul, seperti orang hebat, orang benar, untuk Tuhan yang memberikan, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak kuat teguh hati terhadap suara Tuhan. Sudah diombang-ambing, bimbang di dalam dia mendengarkan ketetapan Tuhan. Tidak kuat teguh, sehingga apa? Dia ditolak jadi raja dan digantikan Daud. Kalau sudah ditolak, mana ada harapan lagi? Kasih Tuhan, pengurapan Tuhan tidak ada bagi Saul. Hanya menuju kepada kebinasaan. Tidak mau dituntun lagi kebenaran. Kita lihat, dia mempercayai arwah-arwah untuk mau melihat Samuel. Dia panggil ahli sihir. Ini orang kita semua. Gereja Tuhan satu peringatan, anak Tuhan satu peringatan, orang muda satu peringatan. Kalau kita kuat teguh hati hidup di dalam firman, orang muda, dia akan beruntung dalam pekerjaan. Kalau dia sesuai firman, tidak korupsi, sesuai dengan peraturan di dalam perusahaan, dia akan beruntung. Biarpun banyak orang yang tidak suka sama kebenaran kita yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan keberuntungan. Banyak orang mungkin tidak suka, mungkin hamba-hamba Tuhan juga. Kalau kuat teguh hati dalam pelayanan, mungkin banyak mengusik, mungkin banyak hal-hal yang membuat kita tidak kuat hidup di dalam kebenaran. Tuhan pasti memberikan itu. Semoga kita dapat. Contoh lagi, orang kaya. Sudah bagus dia melakukan firman, kebenaran. Mencuri, narkoba, berzina, semua hukum Taurat dia lakukan. Tetapi satu dia tidak mau melakukan. Jual harta, ikut aku. Sepenuhnya dia tidak mau. Bimbang, tidak kuat teguh hati. Sehingga tinggalkan Tuhan, tidak tahu lagi selanjutnya. Orang yang tinggalkan Tuhan, berarti sama. Tidak ada gairah lagi untuk Tuhan, hanya menuju ke binasa. Semoga kita dapat mengerti. Dan jangan sampai kita sama seperti itu. Biarlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Inilah hidup di dalam kebenaran. Ini bagi kita, bagi kaum muda. Sebab firman Tuhan ada kuasa. Dan firman Tuhan kalau kita baca kaum muda, kalau orang hidup dalam firman Tuhan, memberikan kelakuan kita bersih, menjadi saksi. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuan? Yaitu lewat firman Tuhan. Ini sekarang kaum muda banyak yang rusak moral, pacaran tidak wajar, lahir di luar nikah, pesta pura narkoba, pesta seks, dan lain-lain. Tidak suka lagi beribadah, yang sukanya ke diskotik, bioskop, tempat wisata, tapi yang mengundang hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai kebenaran. Ayo firman, semoga kita dapat mengerti. Yang ketiga firman Tuhan. Yang terakhir, kalau kita putih tanda dalam setiap kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal
mereka dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Yang ketiga adalah tanda dan buktinya. Orang yang hidup di dalam penggembalaan, orang yang hidup tergembala oleh firman Tuhan, oleh suara Tuhan, oleh pribadi Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang ketiga, tergembala. Tergembala itu tempatnya di mana? Yaitu tekun di dalam ibadah. Tekun di dalam ibadah. Tekun di dalam beribadah kepada Tuhan, tergembala kepada firman Tuhan. Mungkin organisasi kita berbeda-beda, tetapi biarlah kita tergembala, tekun beribadah supaya mendengarkan terus suara gembala, suara firman, pengajaran yang benar, mencari firman yang benar, mencari firman yang benar. Tergembala, maka orang yang tergembala, hidupnya mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, kepada pribadi Yesus terus. Kalau orang yang suka beribadah, ya berarti mendengarkan suara Tuhan. Kalau sudah terus mendengarkan suara Tuhan, arahnya pasti kepada hidup yang kekal. Kalau orang yang tidak beribadah, ya bukan mendengarkan suara Tuhan, suara yang lain. Wah, biarpun dia baik, kita lihat, wah ini ya. Kalau tidak dengarkan suara Tuhan, belum benar. Tapi kalau orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, tekun beribadah, tergembala dengan benar, ada beroleh hidup yang kekal. Dan kita menjadi dombanya Tuhan. Dombanya Tuhan, bukan menjadi serigala, bukan menjadi tabiat anjing dan babi, tapi karakternya domba. Bukan menjadi juga karakternya kambing, tapi karakternya domba. Hidup yang selalu mengasihi Tuhan. Orang yang tergembala sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Inilah orang yang mengasihi Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan sepenuhnya. Salah satu contohnya Petrus. Kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita lihat 3 kali Tuhan menyampaikan tentang penggembalaan. Apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. 3 kali. Jadi kita orang yang tergembala, tekun setia beribadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini bukti kita mengasihi Tuhan. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Ini, ayo kaum muda, orang tua, anak, bahkan juga apa yang kita alami hari-hari ini, ya tergembala, setia, tekun, maka kelimpahan Tuhan itu akan Tuhan berikan sampai 3 kali kelimpahan kepada hidup yang kekal. Berarti ya kerajaan surga. Tadi Injil Matius berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara surga dan kebenarannya ditambahkan. Berarti kita hidup yang tergembala dalam firman dapat hidup di dalam kerajaan surga. Ayo, semoga kita dapat mengerti firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah apapun yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, asalkan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Syukur kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Bagimu tiada yang mustahil, seperti pujian dan seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu selalu, dan hidup di dalam kehidupan ketetapan firman-Mu, kuat dan selalu hidup mengasihi tergembala kepada Tuhan. Tuhan sudah siap kehidupan kami mendengarkan firman-Mu, tetapi roh-Mu, firman-Mu, tangan-Mu selalu mengalir atas setiap kehidupan kami, menolong dan menjawab segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan setiap apapun yang kami hadapi, masa depan kami, cita-cita kami, bahkan tujuan arah hidup kami, terutama hal yang rohani. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari kebimbangan, keraguan, putus asa, kecewaan, tetapi semakin setia, berkobar, melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan berkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang membutuhkan buah nikah, buka Tuhan buah nikah, buka kandungan, agar semuanya Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan yang sakit, yang lemah juga Tuhan, apapun sakit penyakit yang dihadapi, kami mempercayai kebenaran firman-Mu ada kuasa dalam segalanya Tuhan. Hari ini Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan, hari ini bilur-Mu memberikan mujizat, bahkan pribadi-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami yang sakit. Sakit apapun, segala macam penyakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kami juga Tuhan, dalam ibadah yang semakin hari semakin merosot dan lain-lainnya, kami serahkan semua kepada Tuhan dan kami berpegang kepada firman-Mu. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjawab setiap kemustahilan kami. Terima kasih ya Bapa yang mulia, syukur kepada-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu. Berkati juga campur tangan Tuhan yang selalu mengalir, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, syukur kepada-Mu. Berkati kami seluruhnya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, bahkan setiap kehidupan pergumulan kami. Tuhan berkati campur tangan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, meneringkangi dalam setiap pergumulan, doa apapun itu dalam mengikuti kami kepada Tuhan. Kuasa iblis mencuri berkat, dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, ampunilah dosa kami, bubukan berkat-Mu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu Tuhan memberkati. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami semuanya buat pada hari sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.